Blue Lock episode yang ke-41 dibuka dengan sebuah panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada momen inilah kita pun akhirnya diperlihatkan sebuah rentetan proses serangan beruntun yang dilakukan oleh kedua kubu. Baik itu dari kubu tim Jepang ataupun dari tim Blue Lock Eleven. Di mana pada chapter ini, Ryusei Shido yang merupakan seorang striker terkuat di dalam tim Jepang U20 akan kembali bertarung dalam duel 1 lawan 1 melawan Mikage Reo yang merupakan satu-satunya pemain bertahan terkuat sekaligus ancaman bagi Ryusei Shido. Singkat cerita, tepat setelah duel pertama mereka berhasil dimenangkan oleh Mikage Reo, seketika suasana di dalam medan tempur ini pun menjadi semakin bergemuruh karena tidak ada satupun orang yang menyangka bahwa tim baru yang berisi sekumpulan para striker muda di seluruh Jepang ternyata mampu menciptakan seorang pemain bertahan lain yang jauh lebih sempurna daripada Nico Iki. Hingga pada akhirnya dia pun mampu beradaptasi dengan cepat di dalam lapangan dan dia pun berhasil menggagalkan sebuah rencana serangan mematikan yang dilakukan oleh Ito Shisae. Tidak hanya itu, bahkan pada satu panel yang sama ini, Reo pun mulai berkata di dalam hatinya, "Lihatlah, walaupun aku bukan orang yang spesial, seperti Isagi, Rin, Nagi, ataupun Yukimiya Kenyu, namun aku masih memiliki keunggulan yang justru tidak dimiliki oleh para pemain lainnya, yaitu teknik dan juga kemampuan dasar dengan status yang semuanya ada di angka 90. Hal itulah yang pada akhirnya membuatku dapat meniru dan juga menggunakan semua kemampuan khusus dari para pemain lain dengan tingkat akurasi sampai dengan 99%. Oleh karena itu, dengan menggunakan kemampuan kameleonku ini, maka aku akan membawa tim kami untuk bisa meraih sebuah kemenangan." Hal yang serupa pun diucapkan juga oleh Isagi Oichi, di mana pada panel berikutnya Isagi pun seketika kembali berkata bahwa dengan adanya Mikage Reo yang bertugas menjaga lini pertahanan mereka dan juga dengan dimainkannya Hiyori pada sisi sebelah kanan lapangan, maka saat ini kekuatan dari tim mereka pun kembali menjadi seimbang, baik itu dari sisi pertahanan ataupun dari sisi penyerangan. Berdasarkan hal tersebut, maka tugas dari Isagi saat ini hanyalah tersisa satu saja, yaitu Isagi harus mampu menemukan sebuah cara untuk bisa mengalahkan Oliver Aiku. Karena jika Isagi tidak mampu melakukan hal itu, maka sampai kapanpun, tim Blue Lock tidak akan pernah bisa menemukan sebuah solusi untuk bisa mencetak gol ke gawang lawan. Scene pun kembali berpindah. Setelah beberapa detik berlalu, akhirnya kini pertandingan pun kembali dilanjutkan lagi. Di mana pada panel berikutnya, Sendo pun dengan cepat langsung melempar bola yang sempat keluar menuju ke arah Teru. Dan di saat yang bersamaan, dia pun langsung menendang bola itu lagi menuju ke arah Ito Shisae. Sebelum pada akhirnya saya pun segera berlari pada sisi sebelah kanan lapangan dengan niat untuk mencari posisi yang kosong untuk bisa memberikan umpan. Sementara itu di sisi lain, Shido pun melakukan hal yang sama juga. Di mana pada momen ini dia kembali melakukan pergerakan tanpa bolanya dan terus berputar-putar di dalam lapangan untuk menipu dan juga melewati beberapa orang pemain bertahan lain dari tim Blue Lock Eleven. Mulai dari Karasu Tabito, Bachira, Isagi, bahkan sampai dengan Eta Otoya. Hingga pada akhirnya Shido pun mampu berdiri dengan bebas tepat di depan area kotak penalti tanpa ada satupun orang yang menjaganya. Melihat hal itu, tentu saja saya pun langsung memutuskan untuk segera mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Ryusei Shido dengan sebuah harapan sederhana, yaitu supaya Ryusei Shido mampu mencetak gol yang keduanya. Di momen ini sebenarnya Shido merasa sangat percaya diri. Bahkan pada satu panel yang sama itu, dia pun mulai berkata kepada dirinya sendiri bahwa bagiku sepak bola bukanlah sekedar olahraga biasa, tapi melainkan sebuah kanvas kosong yang bisa aku lukis dengan sesuka hati. Walaupun awalnya aku merasa kesepian dan juga sendirian, namun setelah bertemu dengan Ito Shisae, kini duniaku pun menjadi semakin berwarna. Oleh karena itu, kali ini akan aku tunjukkan kepada dunia sehebat apakah filosofi dari sepak bola kami melalui satu buah gol berikutnya. Nah, mengingat kemampuan yang aku miliki adalah Extreme Special Awareness in the Box, maka selama aku sudah berada di dalam area kotak penalti, aku pun akan mampu mencetak gol dengan menggunakan berbagai macam cara, bahkan tanpa perlu melihat kemana arah bolanya lebih dulu. Hal itulah yang membuat Shido merasa sangat yakin bahwa kali ini dirinya sudah pasti dapat mencetak gol lagi. Namun sayangnya, semua harapan dan juga bayangannya tersebut seketika menjadi hancur. Karena pada panel berikutnya, tiba-tiba saja dari arah belakang Shido, muncullah satu orang pemain bertahan terhebat dari tim Blue Lock Eleven. Siapa lagi kalau bukan Mikage Reo?
Nah, melihat kedatangan dari Mikage Reo, Shido pun awalnya sama sekali tidak merasa khawatir. Karena dia sudah terbiasa berada pada posisi seperti ini, dan dia pun sudah tahu bagaimana cara yang dapat dia lakukan untuk bisa melepaskan dirinya dari penjagaan Mikage Reo. Tapi tepat ketika Shido berusaha untuk memutar badannya, tiba-tiba saja penjagaan dari Reo menjadi semakin ketat, hingga pada akhirnya Shido pun kembali tersadar bahwa setelah sebelumnya Reo sempat meniru sebuah kemampuan pertahanan Cobra dari Oliver Raikou, kini dia pun kembali meniru kemampuan bertahan lain dari Kazuma Neo, yaitu Doberman Charge. Di mana pada panel ini, Reo pun terus menekan tubuh Shido menggunakan kekuatan fisiknya sampai Shido pun tidak mampu bergerak lagi. Akibatnya, Shido yang mulai kesal pun akhirnya segera memaksa untuk membalikkan badannya. Dan di saat yang bersamaan, dia pun langsung melayangkan satu tendangan berputarnya menuju ke arah gaung Gagamaru sambil berteriak dengan sangat keras. "Minggirlah kau tukang tiru!" Namun sayangnya, semua tendangan dari Shido tersebut sama sekali tidak berarti apa-apa. Karena faktanya Reo berhasil memblokir tendangan Shido dengan sempurna, hingga bola pun akhirnya berhasil ditangkap oleh Gagamaru dengan hanya menggunakan satu tangan saja. Menariknya, setelah menyadari bahwa kemampuan dari dirinya masih belum cukup untuk bisa bertarung 1 lawan 1 melawan Mikage Reo, Shido pun seketika langsung berkata bahwa saat ini egonya masih belum cukup tinggi. Hingga pada panel berikutnya, dia pun segera menarik sebuah kesimpulan bahwa untuk bisa mencapai dan masuk ke dalam mode flow, maka dia pun harus lebih dulu menemukan mengenai apa tujuannya bermain bola dan fokus untuk bisa mencapai semua hal itu. Singkat cerita, tepat setelah beberapa saat berlalu, Gagamaru pun langsung menendang bola yang dia pegang dengan kencang menuju ke area tengah lapangan. Di mana pada panel berikutnya, tiba-tiba saja Sae pun langsung muncul dari belakang Nagi dan juga Haru untuk melompat lebih dulu dengan niat merebut bola tersebut. Nah, menariknya, tepat setelah berhasil mengontrol bola itu dengan menggunakan dadanya, Sae pun malah kembali mengirimkan satu umpan jauhnya menuju ke arah Shido lagi, tanpa sempat memberikan waktu bagi para pemain yang ada di depan gawang untuk dapat berpikir. Melihat hal itu, tentu saja Reo pun menjadi sangat terkejut, dan dia pun jadi telat merespons sebuah umpan lambung dadakan yang dikirimkan oleh Sae. Akibatnya, Shido pun mampu melepaskan dirinya dari penjagaan ketat yang dilakukan oleh Mikage Reo. Serta Shido pun kini mampu berlari dengan bebas, tanpa ada satupun pemain dari tim lawan yang datang untuk menjaganya. Beruntungnya pada momen ini, masih ada Gagamaru yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari area kotak penalti dengan tujuan untuk menyundul dan membuang bola itu lebih dulu sebelum Shido berhasil mendapatkannya. Hingga pada akhirnya bola pun kembali terlempar jauh dan Shido pun kembali gagal mencetak gol lagi. Di momen itu sebenarnya semua orang sudah terlihat senang dan merasa bahwa skema pertahanan yang saat ini mereka lakukan sudah berhasil total. Mengingat bola hasil umpan dari Itoshi Sae sudah terpental dengan liar menuju ke udara, dan tempo serangan dari tim Jepang pun untuk sementara berhasil dihentikan. Namun tepat pada satu panel yang sama, tiba-tiba saja semua harapan dan juga kesenangan dari para pemain tim Blue Lock malah menjadi sirna. Karena nyatanya Shido sama sekali tidak mau menyerah, dan dia pun masih berniat untuk dapat mencetak gol lagi. Meskipun faktanya jarak antara Shido dan juga gawang dari tim Blue Lock masih sangat jauh sekali. Hingga pada momen berikutnya, Shido pun akhirnya berhasil masuk ke dalam mode flow berkat konsentrasi penuh dan fokus yang sangat tinggi untuk bisa mencetak gol. Alhasil dia pun tanpa pikir panjang, seketika langsung melompat ke udara dengan niat untuk segera menendang bola yang terpental dari hasil sundulan Gagamaru menggunakan sebuah tendangan saltonya dari jarak yang sangat jauh sekali. Akibatnya, Gagamaru dan para pemain bertahan lainnya pun tidak mampu mengejar bola tembakan dari Shido. Sampai gol yang spektakuler pun akhirnya berhasil tercipta, dan skor pun seketika kembali berubah menjadi 3-2 bagi keunggulan untuk tim Jepang. Wow, gila banget ya. Berkat sebuah gol yang sangat luar biasa itu, semangat dari para penonton yang ada di dalam stadion ini pun seketika langsung terbakar. Hingga mereka semua pun tanpa henti terus meneriakkan nama Sae dan Shido berkali-kali. Tidak hanya itu, bahkan pada panel berikutnya, Shido yang merasa sangat bahagia seketika langsung berlari dengan cepat menuju ke arah Itoshi Sae, serta langsung memeluknya dengan erat dari belakang sambil berkata seperti ini. "Aku berhasil Itoshi Sae, dan aku ingin bermain bola denganmu untuk selamanya. Karena dengan bersamamu, aku berhasil merasakan sebuah sensasi lain yang belum pernah aku rasakan sebelumnya." Melihat dan mendengar semua ucapan dari Ryusei Shido, Sae pun malah langsung melempar dan membanting tubuh Shido ke tanah
Serta dengan penuh ketenangan, saya pun kembali menjawab semua ucapan dari Shido lagi. Dengar, jika kau ingin dekat denganku, maka kau masih harus mencetak 1 gol lagi. Jadi jangan senang dulu karena pertarungan kita belum selesai. Di momen itulah Shido yang sudah kehilangan kendali akhirnya langsung merespon permintaan dari Toshisae. Baiklah, tapi sebagai gantinya, jika aku sudah berhasil mencetak 10 gol melalui umpan yang kau berikan, maka aku akan pindah ke rumahmu dan juga tinggal bersama denganmu. Hal yang sebaliknya justru malah dirasakan oleh para pemain Blue Lock Eleven. Di mana pada momen ini, Isagi dan beberapa orang temannya yang lain mulai berkata di dalam hati, "Sial, gol yang sangat sulit dipercaya." Ketika tidak ada satupun orang di dalam Blue Lock yang mampu mengendalikan Ryusei Shido, tapi ternyata saya malah dengan mudahnya mampu melakukan hal itu. Di mana melalui bimbingan Toshisae, Ryusei pun akhirnya berhasil mencapai kebangkitan atau awakening, serta berhasil mengambil alih jalannya pertandingan kita. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya Isagi pun kembali melanjutkan semua perkataannya. Meski kami semua sudah mengeluarkan permainan terbaik kami, tapi jika terus dibiarkan seperti ini, dan jika tidak ada orang yang mampu menghentikan Aiku, Shido dan juga Toshisae, maka tim kamilah yang akan kalah dan semua mimpi kita akan berakhir. Hal yang serupa pun dirasakan juga oleh Thierry Henry, di mana pada panel ini dia pun dengan cepat langsung datang menghampiri Ego untuk bertanya kepadanya. Ego, apa yang harus kita lakukan untuk menangani semua hal ini? Karena jika terus dibiarkan, maka tim kita lah yang akan kalah dan Blue Lock pun akan langsung ditutup. Yang artinya semua kerja keras yang kita lakukan selama ini akan menjadi sia-sia. Tidak hanya itu, bahkan di tengah ketegangan ini, nampak Isagi dari kejauhan yang mulai berlari dengan cepat menuju ke arah Jinpachi Ego sambil bertanya kepadanya juga. Jinpachi, pertandingan tidak boleh berakhir seperti ini. Oleh karena itu, sekarang apa yang harus kami lakukan? Padahal sebelumnya kami sudah mengikuti semua arahan yang telah kau berikan. Tapi nyatanya hal itu masih belum cukup untuk membuat kami menang. Jadi cepat katakan kepadaku, mengenai apa yang harus aku lakukan lagi demi mengalahkan tim Jepang U20. Mendengar pertanyaan dari Henry dan juga Isagi Yoichi, Jinpachi pun dengan cepat langsung menjawabnya. Haha, apa kau tidak sadar? Jika saat ini Blue Lock telah menang dan juga telah mencapai semua tujuannya. Di mana pada babak pertama, kalian berhasil mendominasi seluruh jalannya pertandingan. Sedangkan pada babak kedua, giliran Shido yang berhasil menunjukkan kepada dunia tentang seberapa hebatkah para striker yang ada di dalam Blue Lock. Jadi meskipun pada pertandingan ini Blue Lock kalah, kalian tidak akan pernah menghilang. Karena faktanya saat ini seluruh dunia sudah melihat kalian semua. Yang artinya karir sepak bola kalian di masa depan sudah sangat terjamin. Di mana setelah pertandingan ini selesai, aku yakin beberapa dari kalian pasti akan langsung mendapatkan penawaran dari para klub sepak bola profesional yang ada di seluruh Jepang. Oleh karena itu kalian harus berbangga, karena tidak peduli apapun hasilnya, Blue Lock sudah menang. Menyaksikan dan mendengar respon dari Jinpachi Ego, Isagi pun seketika langsung membalasnya. Hah? Aku sama sekali tidak peduli dengan semua masa depan seperti itu. Karena satu-satunya hal yang saat ini kami inginkan hanyalah memenangkan pertandingan ini. Tidak hanya itu, bahkan pada panel berikutnya, dengan semangat yang sangat membara, Isagi pun kembali melanjutkan semua perkataannya. Dengar, kalah dalam pertandingan ini sama saja dengan mati. Dan kami semua belum ingin menerima kematian. Mengingat semua tujuanku belum tercapai, yaitu menjadi seorang pemain terbaik yang ada di seluruh dunia. Oleh karena itu, cepat buatlah kami menang, dasar pelatih tidak berguna. Karena ego inilah yang selalu kau ajarkan kepada kami. Wow, gila banget ya. Di antara 10 orang pemain lainnya yang sudah mulai pasrah dan juga frustasi, siapa sangka bahwa masih ada Isagi Yoichi yang sama sekali tidak mau menyerah dan juga tidak mau kalah. Hingga pada akhirnya dia pun langsung datang menghampiri Jinpachi Ego untuk menantangnya. Tentu saja bagi kalian yang penasaran mengenai apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Jinpachi Ego, maka nantikan terus ya update selanjutnya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.